Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan terkait dengan penulisan bagian pembahasan ya. Tadi baru masuk pada penjelasan tentang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini akan kita minta untuk lakukan pembahasan dengan menggunakan ChatGPT dengan melanjutkan apa yang sudah tadi dia tulis ya. Oke, di template jurnal epistemik tadi sudah saya sampaikan bahwa ada penjelasan apa itu yang disebut dengan pembahasan. Nah, ini aja kita copy ya sampai dengan sini nih. Nah, ini yang ini keborong nggak usah. Kemudian kita copy, Ctrl C, lalu kita masuk lagi ke sini, lalu kita tulis masih melanjutkan paparan di atas saatnya Anda lakukan penyusunan bagian pembahasan atau diskusi terkait topik tentang konseptualisasi masalah penelitian dengan merujuk pada ketentuan sebagai berikut. Contohnya apa? Tadi itu. Nih, kan pembahasan adalah bla 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 bla. Dalam 2000 buat menjadi 2000 kata dengan teknik citasi apa 7 style. Kita akan lihat hasilnya karena masih merujuk pada yang sudah disampaikan di atas. Dia membaca lalu tampillah. Nah, berikut adalah draft bagian pembahasan atau diskusi terkait konseptualisasi masalah penelitian. Tuh, jelaskan ada pembahasan juga dari Creswell, ada Maxwell, ada Yin, ini juga dibahas. Nah, nanti Bapak Ibu silakan untuk mengembangkan pembahasan ini dengan penjelasan yang lebih rinci lagi ya, sesuai dengan Bapak Ibu menemukan masalah dalam penelitian tersebut. Ini continue generating untuk melanjutkan terus begini. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini ada kesimpulannya. Ini referensinya. Tuh. Oke, sekali lagi, untuk penulisan referensi tidak langsung Bapak Ibu merujuk pada apa yang ditulis oleh ChatGPT ya. Mohon untuk mencari referensi yang sesuai, yang lebih update, otoritatif, kemudian lagi faktual dan relevan ya. Oke. Anggap saja kita selesai ini, pembahasan kita copy. Sampai sini kita copy. Kita masukkan ke sini. Ke penulisan hasil. Nah, ini. Sini Bapak Ibu tulis Ctrl V. Nah, tuh. Kita sudah menyusun paling tidak gambaran paling sederhananya adalah tentang bagaimana membuat sebuah artikel yang tersusun. Ini kan masih draft ya, belum apa-apa, belum kita tambahkan citasi yang betul-betul relevan. Semua citasi yang terdapat di sini masih dari ChatGPT ya. Oke. Nah, lalu kita sampaikan dulu tentang simpulan. Kita buatkan simpulan, Bapak Ibu masuk lagi ke template jurnal epistemik. Kemudian di simpulan ini ada penjelasan tentang apa itu simpulan. Nah, kita copy ini
lalu masuk lagi ke ChatGPT, lalu dengan merujuk pada pendahuluan, metode, temuan, dan pembahasan atau diskusi di atas, mohon buatkan bagian simpulan dengan ketentuan. Ini kan kita sudah copy kan, ini, nah ketentuannya, simpulan bukan ringkasan, bla 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 bla. Kemudian kita lakukan klik ini. Ya, ini simpulannya. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa konseptualisasi masalah penelitian adalah elemen fundamental yang tidak hanya membentuk. Nah, ini kan sudah bagian penting. Selesai, cuma segini kesimpulan. Kopikan ini, set, masuk ke wilayah sini. Masuk lagi ke sini. Tadi sudah sampai referensi yang diskusi ya. Kita masuk sekarang ke simpulan. Nah, sudah selesai. Simpulan sudah oke. Ini juga sudah selesai. Tinggal kita lakukan sebentar. Kita akan lakukan penulisan referensi, ya, merujuk pada referensi yang otentik. Bapak Ibu bisa membuka dulu file file buku yang tadi sudah di-download, ya. File buku yang sudah di-download itu salah satunya ada Shelley Schumacher. Ini punya. Nah, ketika Anda melakukan penulisan, ada kata kuncinya kan? Kata kuncinya adalah research problem. Coba kita tulis research problem. Nah, ini ada berapa research problem? Kata kunci yang ada kalau Anda menyusun research problem, menuliskan research problem, ini ada berapa nih? Kita tulis pakai S ya. Research problems ada 59, 61, malah nambah terus. Dari mana kita ini? Select research problems, kan? Research problem ada khusus research process. Kalau kita lihat malah dalam daftar isi. Daftar isi itu sudah ditentukan, ada di halaman 55 research problems. Ya. Di sini juga ada. Jadi dari kata kunci inilah kita bisa menemukan kira-kira di mana kita bisa mengutip, masih lakukan citasi bahwa research problem itu penting karena beberapa faktor. Di sini disebutkan research problem di halaman 55 nanti akan kita temukan. Tapi di sebelum halaman 55 juga sudah ada research problem itu apa gitu ya. Tapi kita akan melihatnya di halaman 55 saja karena babnya khusus ya, babnya khusus. Di sini research problems, questions and hypothesis. Di sini disebutkan apa itu research problems. Ini Anda bisa lihat di sini. Gambar ini saja sudah bisa menunjukkan bahwa secara umum research problem itu ada sumbernya, ada kriteria signifikansinya, ada kalau di kuantitatif harus seperti apa, di kualitatif kayak gimana research problemnya, di mixed method juga seperti apa.
akan menjadi research questions atau pertanyaan penelitian. Di sini malah dibahas khusus tentang the nature of research problems. Nah, dari sini kita bisa mengutip. Bagaimana cara melakukan kutipannya? Nah, gini. Ini copy. Oke, segini. Lalu Ctrl C, masuklah ke penerjemahan. Anda bisa menerjemahkan lewat ChatGPT juga bisa, Pak. Ya, seperti ini. Kalau misalkan Anda mau nih, tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik. Nah, tapi ini kudu dibenerin dulu nih penulisannya tuh. Karena tidak tepat juga nih. Important kan kesananya strip ya, tapi ketika masuk ke dalam bahasa ini jadi kotak gitu. Dan ini juga sama, diperbaiki dulu. Nah, ini juga nih meaningfulness. Nah, contribute, following juga nih ada kata bulatnya juga. Kalau ini pointer ya, lewat saja. Ini yang merah-merah kita perbaiki dulu. Tuh. Ini juga sama. Ini bank investigator kita tarik ke atas. Indextrarus ini juga sama, kita tarik ke atas. Nah, ini yang bulat-bulat ini berarti kita perbaiki. Nah, segini kan. Kemudian oke. Nanti ada terjemahnya. Studi empiris dimulai dengan pertanyaan penelitian. Namun dari mana pertanyaan-pertanyaan ini berasal? Kadang-kadang masalah penelitian dimulai dengan topik. Topik adalah indikasi umum dari subjek yang sedang diteliti. Topik bla 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 bla. Nah, dari hasil terjemah di atas, buatkan pernyataan yang dapat dikutip oleh saya dalam artikel yang sudah saya buat terkait konseptualisasi. Baik, ada judul masalah penelitian. Buatkan pernyataan. Nah, ini pernyataannya nih. Nih. Jadi tidak harus semua. Jadi Anda dari sini bisa mengambil pernyataan. Masalahnya adalah isu kontroversi atau kekhawatiran yang menjadi dasar. Nah, Anda bisa copy nih. Set. Nah, ini kan masalah penelitian. Bagian pendahuluan. Nah, masalah penelitian Anda masukkan ke sini. Di sini. Nih. Di mana Anda tuliskan? Anda tuliskan di bagian, bisa di bagian pendahuluan, boleh. Seperti ini kan. Dia tuliskan fenomena perkembangan ilmu pengetahuan dan menggabungkan penelitian. Dalam dunia penelitian, proses konseptual masalah merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan. Peneliti di berbagai bidang akademik seperti sosial, pendidikan, dan sains terus memastikan bahwa masalah penelitian yang mereka namun masih terdapat kesulitan. Kita tuliskan di sini. Proses konseptualisasi masalah. Nah, di sini. Kita Ctrl V di sini. Nah, ini dapat kopian dari sana kan? Ngambil terus dulu aja secara manual. Series Schumacher. Nanti diperbaiki aja ya. Takut salah nih tulisannya. Schumacher itu apa? Mana sih nulisnya? Macmillan. Berarti tulisannya Macmillan, Schumacher. Ini set.
5 ditulis dulu aja untuk sementara. Nah, Macmillan udah semua. Tahun berapa ini? Lupa saya. 2014. Anda nyisipin satu. Menyisipkan satu referensi. Nah, apalagi yang bisa dikutip dari pernyataan tadi tentang masalah penelitian. Topik penelitian apa, meskipun dalam studi penelitian masalahnya seringkali muncul dari topik yang lebih luas, seperti kesulitan membaca siswa. Salah satu orang dalam masalah penelitian adalah tujuan dalam konteks penelitian sebelum jenjang literatur dengan ini tentu memerlukan pembahasan yang sifatnya sistematis ya ketika akan menulis. Gitu. Itu baru kita baca satu buku. Nah, belum kita baca buku-buku yang lain. Research problemnya itu baru research problem muncul. Tuh. Bahkan kalau Anda mau menjelaskan ini bisa nih. Bahwa gambar ini bagaimana cara menjelaskannya. Di sini nih ada. Ini tulis. Post. Konteks illustrated problem kayak gimana? Nih disebutkan di sini. Jadi artinya kita bisa menjelaskan tentang bagian-bagian research problem ini dari buku ini kayak gimana dengan menggunakan kata kuncinya. Gitu. Kalau misalkan buku yang lain gimana? Contoh nih, bukunya Muri Yusuf yang tadi nih. Bapak Ibu kan sudah melakukan kopian ya bukunya. Ini tuliskan di situ berarti research problem, masalah penelitian. Kita bisa di sini ada nih pemilihan masalah. Di bab 4 itu khusus bicara masalah penelitian. 85 sampai dengan halaman sekian ya. Kita coba lihat. 85 deh. 85. Nah ini. Tuh Pak. Di sini ada penjelasan masalah penelitian itu kayak gimana. Nanti tinggal Anda bisa sisipkan dalam penjelasan-penjelasan ini dari apa yang sudah dibuat. Ini kan baru referensi. Kita anggap saja ini tidak perlu diganti ya. Kita hapus, simpan di bawah. Bagian referensi khusus semua bab ya, semua bagian pendahuluan, metode. Di metode dia tidak mengutip apapun. Di hasil penelitian dia mengutip beberapa referensi. Ini referensinya kita ambil. Simpan lagi di bawah. Nah, kemudian cari lagi yang referensi tadi. Sebetulnya lebih enak menggunakan navigation pane. Hasil pembahasan. Iya, ada referensinya ya. Ini referensi yang pertama, kedua ya. Kita copy. Ini referensi dari pembahasan. Sini. Nah, di sini ada referensi, kita hapus. Nanti kita gabungkan keseluruhan dan kita buang nanti yang sama. Ini karena pasti ada beberapa referensi yang sama. Ya, kita coba perbaiki. Set, nah, keseluruhan, copy. Set. Di sini kita berikan. Nah, bukan ada 31. Tapi kita perbaiki dulu. Kemudian kita lakukan di sort berdasarkan paragraf. Apakah banyak yang sama atau tidak? Ini kan tidak sama. Nah ini sama nih. Ini sama. Ini bisa dihapus satu. Nah hapus. Creswell 2021 research design bla 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 segi publication sama. Ini juga sama nih. Oh enggak, di sini ada portnya ya.
Ini hapus satu karena sama. Denzin NK Lincoln sage publication sama, dihapus. Klik U sage iya sama. Harris, Johnson, Kumar, Marshall, Maxwell juga sama. Meriam, SB, Fistel. Yuk. Kemudian Jose ini hapus karena sama. Miles and Haberman beda, Punch ini sama, Punch. Silverman, Smith, Taylor, White sama. Ini. Kalau melihat jawaban ChatGPT, jadi kita mungkin banyak banget buku ya, luar biasa. Tapi benarkah ini? Belum tentu. Mesti dicek masalahnya. Nah, tugas Anda adalah memastikan jangan menggunakan referensi yang tidak berdasar karena Anda tidak melihat referensinya. Dari situ Anda sudah mulai bisa menyusun artikel ini dengan sebaik-baiknya. Ini tinggal dirapikan saja. Nah, ketika nanti akan memasukkan ke jurnal template, yaitu jurnal epistemik, tugas Anda adalah harus tahu dulu bagaimana cara menulisnya. Contoh judulnya kan konseptualisasi masalah penelitian. Konseptualisasi masalah penelitian. Nih, perhatikan baik-baik. Ini hurufnya diperbesar dulu semua. Shift FM F3. Nah, ini. Kalau sudah, ininya dihapus saja nih, normalnya biar biasa aja, biar tidak masuk style. Nih. Lalu kemudian Anda masuk ke judul, ke template jurnal epistemik. Lalu setelah itu Anda masukkan ke sini. Ini di blok. Lalu klik kanan. Jangan paste langsung, tapi ada yang huruf A ini. Nah, tuh. Jadi sudah langsung, tidak harus ditulis lagi. Ukuran dan jenis hurufnya sudah sama seperti yang ada di template. Gitu. Ya. Kita kan belum bikin abstrak nih ya. Nanti kita akan buatkan abstraknya. Dalam bahasa Inggris kita buatkan ini. Set. Ini. Mohon buatkan abstrak dalam bahasa Inggris berdasarkan paparan Anda dari mulai pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta simpulan artikel yang sudah dibuat yang berjudul konseptualisasi masalah penelitian dengan ketentuan. Nah, tadi ketentuannya kan kita copy dari template. Ini pasti benar kalau begini. Maksimal 200 kata. Mohon buatkan juga keywords secara alfabetis sebanyak maksimal 5 buah. 5 buah. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh. Ya, baca dulu semuanya. Nah, muncul tuh. 188 cukup lah. Lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik. Ya kan, terjemahkan tuh ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tuh selesai. Nah, ini juga menyesuaikan nih. Kita tulis ya abstrak ini ke dalam template jurnal. Ini di copy, oke. Kalau sudah di copy, masuk ke template jurnal epistemik yang tadi. Nah, ini lalu Anda pastikan di blok, ya. Kemudian kontrol kanan,
klik kanan, lalu tulis yang A ini, tuh. Ini sudah langsung menuliskan sesuai dengan template-nya. Ya. Kita masukkan lagi yang keywords. Ini keywords ya. Halo. Bapak Ibu, nggak ada yang tidur kan? Ya, set. Copy lagi, masukin ke sini. Lalu masuk ke jurnal template. Ini blok, tuh, set. Klik kanan. Yang A lagi, tuh. Selesai. Yang bahasa Indonesia sekarang kita masukkan. Bahasa Indonesia, template jurnal. Oh, ini dulu ya. Masuk dulu ke sini. Bahasa Indonesia kita masukkan nih, kita copy, set, masukin. Terus masuk ke sini. Ke template jurnalnya. Jadi gitu-gitu aja. Tuh. Klik kanan. Ada. Untuk kata kuncinya ini gunakan ini, copy dulu. Lalu masukkan ke template. Set, Ctrl A, sah, tuh selesai. Untuk pendahuluan ini kita hapus nanti. Yang ini kita masukkan kalau sudah selesai ya. Ini kita masukkan nih, copy ini, set, semua copy. Kalau sudah selesai ya, sekali lagi. Kalau sudah rapi selesai, makanya dibuat dulu di halaman Word yang lain. Nah, untuk supaya nulisnya tidak harus 2 kali, Anda harus melakukan pastenya itu dengan menggunakan Ctrl A yang copy text aja. Nih, klik kanan, A ya, klik. Tuh, tulisannya tidak akan berubah, jadi sama. Nah, tinggal nanti diperbaiki nih, naskahnya ini dikebawahkan gitu ya, biar paragrafnya lebih rapi. Tuh, bawah, ini juga sama. Tuh, bawah, ini juga sama. Nah, metode, ini kan metode masih template-nya. Nah, lalu Anda lakukan penulisan template sesuai dengan yang tadi sudah Anda tulis dalam. Ini kalau sudah rapi ya, ini sekali lagi saya copy paste dari hasil yang tadi saja. Tuh, selesai. Masukkan ke template-nya. Lalu bagian metode ini kemudian di blok. Lalu klik kanan, paste yang text only saja. Nah, itu kan lebih rapi nulisnya. Ini kalau mau dikebuah-kebuahin bisa nih, bahkan biar pada kelihatan paragrafnya berbeda antara yang di atas dengan yang di bawah. Terus, nah kemudian hasil dan pembahasan. Ini kan hasilnya dulu, berarti kopikan dari yang hasil tadi, Pak Ibu. Hasilkan ini nih. Artinya kalau misalkan ini sudah dianggap benar ya, sudah direvisi, ditambahkan dengan referensi yang terbaru dan lain-lainnya, silahkan. Oh, ini ada ini ya. Nah, ini copy, masukkan ke sini. Template-nya, masukkan bagian ini. Ini di blok, Bapak Ibu. Ini di blok sampai bawah blok sampai ke sini. Lalu setelah itu kemudian klik kanan, paste A. Nah, ini tentang hasil ya. Kemudian kita belum pembahasan nih, belum dirapikan juga ininya ya. Jangan dulu dihapus nih si pembahasannya. Ininya ya, di bagian ininya kita copy semua yang bagian pembahasan. Nah, sampai sini nih. Copy, lalu masukkan ke bagian template yang pembahasan ini, kita blok. Lalu kita klik kanan, ini juga sama, tuh. Terus seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya selesai. Ya. Ya, pastikan semuanya dulu harus dimulai dari penulisan yang benar. Saya pikir itu saja dulu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.